Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Indra Waspada selaku dosen dari pengembangan data. Sebelumnya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil eksplorasi kami tentang dataset wisudawan FSM. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zafira Amanda dengan NIM 2406012141 beserta anggota kelompok saya yaitu ada Atia Putri Hidayat dengan NIM yang tertera, lalu ada Dian Pagita dengan NIM yang tertera, lalu ada Tika Ziada Tahya dengan NIM yang tertera, lalu ada Victorio Christian Saputra dengan NIM yang tertera. Selanjutnya itu ada business understanding. Business understanding itu memiliki tujuan utama, di mana tujuannya adalah analisis data ini adalah untuk menggali informasi terkait mahasiswa lulus tepat waktu dan melebihi waktu, mencakup tren mahasiswa lulus tepat waktu, faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa lulus tepat waktu, identifikasi kelompok dengan pola tertentu. Lalu manfaat bagi organisasi yaitu hasil dari analisis data mining dapat membantu secara umum sebagai dasar dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa lulus tepat waktu di FSM, secara khusus membantu dalam perencanaan strategis, pengambilan keputusan organisasi, dan evaluasi kebijakan di fakultas dan program studi. Lalu pemangku kepentingan antara lain yaitu jajaran manajemen fakultas yang terdiri dari dekan, wakil dekan, tim penjamin mutu fakultas, dan bagian yang terkait. Pengelola program studi, ketua departemen program studi, sekretaris program studi, tim penjamin mutu program studi, dan pihak yang terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada distribusi nilai IPK. Dari diagram tersebut terlihat bahwa terdapat pola distribusi IPK normal di mana nilai IPK terendah berada di 2,33 dan nilai IPK tertinggi yaitu berada di 4,0 dengan jumlah terbanyak di nilai IPK 3,51. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi nilai IPK kebanyakan pada kisaran 3,2 sampai 3,52. Untuk sebaran nilai IPK bervariasi di antara range 2,33 sampai 4,0. Next. Selanjutnya yaitu untuk pengaruh nilai IPK terhadap lama studi. Nah, dari box plot dan scatter plot itu terdapat pengaruh antara IPK dan lama studi, yang mana tren IPK menunjukkan bahwa mahasiswa yang nilai IPK-nya tercenderung tinggi lulus tepat waktu atau dapat dikatakan lama studinya lebih cepat dibandingkan mahasiswa dengan IPK yang lebih rendah. Next. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh nilai IPK terhadap lama studi, itu korelasinya. Jadi korelasi antara dua variabel itu menunjukkan korelasi yang positif, yaitu berada di angka 0,48, atau bisa dikatakan juga bahwa korelasi antara nilai IPK dan lama studi berbanding terbalik, di mana berbanding lurus, di mana apabila nilai IPK tinggi maka lama studinya rendah. Next. Nah, selanjutnya ada perbandingan program studi. Di sini dapat dilihat bahwa sebaran mahasiswa paling banyak berada di program studi kimia murni, diikuti mahasiswa program studi matematika, dan yang paling rendah ada pada program studi kimia. Kemudian untuk tren mahasiswa lulus tepat waktu di antara program studi berada pada program studi fisika dan statistika dengan persentase mahasiswa lulus tepat waktu tertinggi, yaitu mencapai 60%, dan kemudian di program studi kimia untuk persentase mahasiswa lulus tepat waktu yang paling rendah yaitu mencapai 10%. Next. Nah, selanjutnya pengaruh nilai IPK terhadap lama studi. Nah, selanjutnya maaf, ini sepertinya ada salah. Ini adalah perbandingan lulus tepat waktu di antara program studi. Jadi dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan signifikan, yaitu antara lama studi di antara program studi. Pada program studi ilmu komputer atau informatika dengan jumlah mahasiswa lulus tidak tepat waktu itu mencapai 400 lebih. Sedangkan untuk mahasiswa yang lulus tepat waktu itu hanya berada di kisaran 100 mahasiswa. Selanjutnya untuk topik skripsi, topik umum yang biasanya ada dalam judul skripsi mahasiswa itu diperoleh dengan mengekstraksi string pada atribut judul skripsi dan membuat word cloud.
Nah, proses tersebut bertujuan untuk mengetahui tren dalam pemilihan topik skripsi mahasiswa. Nah, dapat dilihat bahwa kata metode merupakan kata kunci yang paling banyak digunakan dalam judul skripsi mahasiswa, menunjukkan bahwa kebanyakan skripsi menggunakan metode ilmiah dalam penelitiannya. Selanjutnya ada kata aplikasi, sistem informasi, dan model, serta kata berbasis web. Itu mengidentifikasi bahwa tren pada skripsi mahasiswa menunjukkan kebanyakan mahasiswa mengembangkan sistem informasi, aplikasi, atau model berbasis web dalam skripsinya. Nah, selanjutnya itu ada kata kota Semarang dan Jawa. Itu menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang mengambil data atau melakukan penelitian di Pulau Jawa, khususnya di kota Semarang. Next. Nah, selanjutnya itu ada analisis lokasi asal mahasiswa. Nah, dari sini kita menggunakan fungsi values counts itu untuk menghitung nilai-nilainya, yaitu distribusi mahasiswa berdasarkan lokasi asal itu sangat beragam. Jadi distribusi terbanyak itu berasal dari Semarang, berjumlah 479 mahasiswa, diikuti Jakarta, Pati, dan seterusnya. Next. Nah, ini adalah korelasi antara lokasi asal mahasiswa terhadap lulus tepat waktu, nilai IPK, dan TOEFL. Nah, untuk korelasi lokasi asal terhadap lama studi atau lulus tepat waktu itu ada di min 0,002, dan kemudian korelasi lokasi asal terhadap TOEFL itu ada di min 0,006. Selanjutnya korelasi lokasi asal terhadap nilai IPK itu ada di min 0,002. Hal tersebut menunjukkan bahwa lokasi asal mahasiswa tidak terlalu berpengaruh terhadap lama studi, TOEFL, dan nilai IPK. Next. Nah, selanjutnya ada pola-pola menarik terkait lama studi. Nah, dari diagram itu ada distribusi lulus tepat waktu pada setiap tahun. Jadi terlihat bahwa pola terkait mahasiswa lulus tepat waktu dapat dilihat pada diagram pertama, yaitu bahwa pada tahun 2005 sampai 2012 jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu lebih sedikit dibandingkan mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu. Puncaknya berada pada tahun 2014, di mana jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak. Nah, selanjutnya untuk diagram persentase mahasiswa lulus tepat waktu berdasarkan jalur itu dapat dilihat bahwa jalur masuk dengan kode 4 merupakan persentase mahasiswa lulus tepat waktu tertinggi. Next. Nah, selanjutnya ini ada matriks korelasi antara atribut terhadap antara atribut. Nah, di sini dapat dilihat nilai korelasi yang tertinggi yaitu ada di nilai IPK, yaitu memberi pengaruh yang signifikan terhadap lulus tepat waktu, yaitu sebesar 0,48. Yang mana mahasiswa dengan nilai IPK yang cenderung tinggi, dia cenderung lebih lulus tepat waktu. Selanjutnya ada tahun itu yaitu korelasinya sebesar 0,35, di mana di tahun yang lebih besar persentase mahasiswa lulus tepat waktu juga meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya lanjut ke data understanding. Dalam proyek penambangan data kali ini, kami menggunakan metodologi CRISP-DM pada data wisuda mahasiswa FSM. Jadi pada dataset wisuda mahasiswa FSM dilakukan analisis terhadap 42 atribut dan 3.368 baris data. Pada tahap understanding ini, mengungkapkan distribusi nilai IPK mendekati distribusi normal, dengan puncak terjadi pada nilai IPK 3,51. Analisis hubungan antara IPK dan lama studi menunjukkan korelasi positif sebesar 0,48. Menandakan mahasiswa dengan IPK tinggi cenderung menyelesaikan studi lebih cepat. Kemudian sebaran mahasiswa di program studi menunjukkan tingginya jumlah mahasiswa pada kimia murni dan matematika. Sementara program studi kimia memiliki jumlah mahasiswa yang lebih rendah. Pada analisis judul skripsi, kata kunci metode dominan, mengindikasikan preferensi metode ilmiah. Topik skripsi mahasiswa mayoritas terkait pengembangan sistem informasi, aplikasi, atau model berbasis web. Analisis lokasi asal mahasiswa menunjukkan mayoritas berasal dari Semarang, dengan korelasi rendah terhadap lulus tepat waktu, nilai IPK, dan TOEFL. Pada pola lulus tepat waktu terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu seiring waktu. Puncaknya terjadi pada tahun 2014.
Korelasi antar variabel menegaskan pengaruh signifikan nilai IPK terhadap lulus tepat waktu. Sementara tahun masuk dan lokasi asal mahasiswa memperlihatkan korelasi yang cukup tinggi. Kemudian lanjut ke data preparasi. Di sini terdapat data train dan data tesnya yang mengindikasikan untuk mengidentifikasi missing value-nya terdapat berapa banyak. Nah, selanjutnya melakukan penggantian nilai pada kolom TOEFL dengan rata-rata. Di sini terlihat fungsi yang digunakan yaitu main train TOEFL dan mengambil rata-ratanya. Kemudian yang selanjutnya mengganti nilai pada kolom NMPST/MPSST dengan nilai numerik yang sesuai. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya membuat kolom baru pada kolom jumlah pembimbing di data frame train. Dan selanjutnya pada pembimbing 1 atau pembimbing 2 kosong mengeset jumlah pembimbingnya menjadi 1. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita akan membuat kolom baru kategori NL pada data frame, train, dan tes dari kategori kelas dari setiap nilai NLI, PK, TR, LSM. Nah, pada proses ini bertujuan untuk membuat kolom baru yang akan dimana berdasarkan rentang nilai atribut yang ditentukan batas kategorinya dalam bentuk rentang nilai. Batas kategori didefinisikan sebagai 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. Nah, rentang ini akan digunakan untuk membagi nilai NL, IPK, TR, LSM ke dalam kategori tertentu. Next. Nah, selanjutnya kita akan membuat kolom baru lagi, yaitu kategori underscore LLS, yaitu di mana pada proses ini bertujuan untuk membuat kolom baru bernama ini, dan dalam data frame, train, dan tes berdasarkan tentang nilai atribut LLS, KETR, LSM, yang di mana terlebih dahulu ditentukan batas kategori dalam bentuk rentang nilai yang akan digunakan mengumpulkan data. Nah, dalam ini dia akan didefinikan sebagai 500, 200, 2500, 3000, 4000, 4500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500, 9000. Nah, rentang ini akan digunakan untuk membagi nilai LLS KETR LSM dalam kategori tertentu. Next. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa dan mengatasi nilai kosong atau none dalam kategori underscore NL tadi pada data frame trainnya. Nah, pada proses ini membantu mengatasi nilai kosong dan akan mengganti dengan nilai 2. Next. Nah, selanjutnya di sini kita menginterpolasi pada kolom kursi TRLSM dalam data frame train dan test. Interpolasi linear dilakukan dengan cara mengisi nilai-nilai hilang atau kosong dalam satu rangkaian data dan perkiraan nilai-nilai di antara titik data yang diketahui. Nah, pada proses ini membantu menjaga kelengkapan data dan mempersiapkan dataset untuk analisis atau pemodelan selanjutnya, terutama ketika hubungan linear antara nilai-nilai tersebut dapat dianggap wajar. Next. Di sini proses ini akan menghitung modus dari kolom tahun TRLSM, lalu mengisi nilai yang hilang pada kolom tahun TRLSM dengan modus yang dicari nanti. Nah, dengan rata-rata kolom tersebut pada saat pelatihan dan dataset pengujian dengan menggunakan nilai rata-rata dari dataset pelatihan untuk mengisi nilai yang hilang daripada dataset pengujian. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya itu ada modeling di mana setelah kita memahami dataset dan melakukan pre-processing data, langkah selanjutnya itu kita membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu satu untuk pelatihan model, yaitu training set, lalu dan satunya menguji model pakai testing set. Pembagian ini penting agar dapat mengevaluasi kinerja model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya untuk model klasifikasinya itu kita menggunakan gradient boosting classifier, dipilih untuk memprediksi status masa studi tepat waktu. Lalu setelah model dilatih, langkah berikutnya adalah mengevaluasi kinerja menggunakan data uji. Evaluasi dapat melibatkan matriks seperti operasi. Dengan matriks evaluasi, kita dapat mengukur sejauh mana model dapat memprediksi status masa studi tepat waktu. Selain itu, proses ini bersifat iteratif dan mungkin melibatkan revisi tahap-tahap sebelumnya seperti pre-processing data atau pemilihan model untuk memastikan model yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan hasil yang dapat diandalkan. Selanjutnya dapat dilihat untuk pemodelan data tersebut itu menggunakan ada KNN, Gaussian and Night Bias, SVG, Random Forest, terus Linear Regression, Decision Tree, sama Gradient Boosting yang dipilih sebagai modeling untuk dataset ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mau untuk hasilnya sendiri itu dapat dilihat di sini, itu gradient boosting nilainya lebih besar. Baik, selanjutnya tahap kedua dari terakhir dari CRISP-DM adalah evaluation. Nah, di sini evaluation berguna untuk memastikan bahwa model yang dibangun itu dapat diandalkan sebelum dipindahkan ke tahap akhir, yaitu deployment. Nah, di bagian kanan itu telah ditunjukkan tingkat kepentingan dari tiap atribut yang dipakai di model gradient boost classifier tadi. Nah, hal ini memberikan pemahaman ke kita tentang kontribusi relatif dari masing-masing atribut dalam proses decision making oleh model, membantu dalam mengidentifikasi atribut-atribut yang paling signifikan dalam proses prediksi yang dilakukan oleh model gradient boost classifier tersebut. Next. Kemudian tahap terakhir dari CRISP-DM yaitu deployment. Nah, di sini kami memberikan beberapa saran dan kesimpulan yang dapat dipertimbangkan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu peningkatan jumlah kelulusan mahasiswa tepat waktu di FSM. Nah, yang pertama itu implementasi model prediktif untuk memberikan peringatan dini kepada mereka yang berpotensi mengalami kesulitan menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Yang kedua itu mengembangkan sistem rekomendasi yang memanfaatkan data historis tadi untuk memberikan panduan kepada mahasiswa dalam merencanakan studi dan menghadapi tantangan akademis yang mungkin mereka hadapi. Lalu yang ketiga, ada implementasi sistem pemantauan yang terprogram untuk mengukur efektivitas solusi yang dapat diimplementasikan. Nah, ada beberapa saran lain yang kita berikan namun tidak kita jelaskan di sini dan terdapat dalam laporan. Next. Baik, sekian dari penjelasan kami mengenai hasil data understanding dan data penambangan data. Sebelum mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.